Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat kita menjelajahi dunia mitos dan legenda yang seru banget. Hari ini, kita akan mengungkap takhayul-takhayul misterius dan kadang-kadang agak seram yang diceritakan turun-temurun di Indonesia. Dari peluit hantu sampai gunung keramat, cerita-cerita ini bukan sekadar dongeng loh. Ini seperti jendela yang menunjukkan betapa kayanya budaya di Indonesia. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa mitos-mitos ini masih dipercaya sampai sekarang? Apa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita? Nah, tonton terus video ini ya, karena kita akan mencari tahu alasan psikologis dan budaya di balik kepercayaan kuno ini. Siap-siap berpetualang ke dunia yang belum terungkap, di mana tradisi kuno bertemu dengan rasa ingin tahu zaman modern. Yuk! Kita ungkap misteri-misteri ini bersama, dimulai dari mitos yang paling bikin merinding. Kenapa kita nggak boleh bersiul di malam hari? Oke guys, siapa di sini yang dari kecil dilarang bersiul di malam hari? Katanya, nanti hantu datang. Dulu, waktu gue masih kecil, gue percaya banget sama mitos ini. Sampai sekarang sih, gue masih agak takut sih kalau harus bersiul di malam hari, haha. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi gini, suara siulan di malam hari itu bisa mengganggu ritme otak dan menyebabkan rasa cemas. Bayangin aja, suasana hening, gelap gulita, terus tiba-tiba ada suara siulan. Pasti merinding kan? Nah, secara psikologis, rasa cemas itu bisa bikin kita merasa diawasi atau diikuti. Makanya kita jadi ngerasa kayak ada hantunya. Jadi, bukan hantunya yang datang karena kita bersiul, tapi rasa cemas kita sendiri yang bikin kita ngerasa gitu. Tapi ya, tetap aja serem sih kalau dipikir-pikir. Mendingan kita hindari aja deh bersiul di malam hari, biar nggak kepikiran yang aneh-aneh. Lanjut ke mitos berikutnya, yaitu gunung itu tempat tinggal para dewa. Wah, kalau yang satu ini, gue yakin banyak yang percaya ya. Coba aja lihat, banyak banget cerita rakyat dan legenda yang mengaitkan gunung dengan hal-hal mistis. Kayak Gunung Merapi misalnya, yang sering disebut sebagai tempat tinggalnya Mbah Petruk. Nah, secara ilmiah, gunung aktif itu punya energi yang luar biasa besar, guys. Bayangin aja, di dalam gunung itu ada magma yang panasnya nggak ketulungan. Nah, energi panas bumi ini bisa meledak kapan saja dalam bentuk erupsi. Mungkin, ledakan dahsyat dari gunung inilah yang dulu diinterpretasikan sebagai kemarahan para dewa. Jadi, bukan berarti di gunung nggak ada dewanya loh ya. Tapi mungkin aja, energi besar yang terpancar dari gunung itu, yang bikin orang-orang zaman dulu menganggap gunung sebagai tempat yang sakral dan dihormati. Nah, kalau mitos yang satu ini nih, pasti sering didengar sama yang jomblo-jomblo kayak gua. Katanya, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Duh, kok gue jadi deg-degan ya? Haha, ternyata mitos ini ada penjelasan sosialnya juga loh guys. Coba bayangin, kalau kita duduk di depan pintu, kan jadi menghalangi orang masuk dan keluar rumah. Rumah jadi terkesan tertutup dan gak ramah. Nah, secara simbolik, hal ini bisa diartikan sebagai menghalangi rezeki dan jodoh yang mau masuk ke dalam rumah. Jadi, mungkin aja mitos ini muncul sebagai cara orang tua zaman dulu untuk mengajarkan tata krama dan sopan santun kepada anak-anaknya. Kan gak enak juga, kalau ada tamu yang mau masuk, pintunya kehalang sama kita yang lagi asik duduk. Siapa yang punya temen yang ngaku bisa lihat hantu? Atau jangan-jangan, kamu sendiri yang ngerasa bisa lihat? Nah, anak-anak yang katanya punya indera keenam ini sering disebut sebagai anak indigo. Mereka sering dianggap punya kemampuan supranatural, termasuk melihat makhluk halus. Tapi, dalam dunia psikologi, anak-anak indigo ini sering dikaitkan dengan kondisi seperti highly sensitive perv SP. Mereka punya kepekaan dan empati yang tinggi, bahkan sejak kecil. Selain itu, daya imajinasi mereka juga kuat banget guys. Nah, kombinasi antara kepekaan tinggi dan imajinasi yang kuat ini bisa bikin mereka merasakan sesuatu yang orang lain nggak bisa rasain, termasuk melihat atau merasakan keberadaan sesuatu yang kita sebut sebagai hantu. Mitos terakhir nih guys, pernah lihat tanaman lidah mertua di depan rumah? Katanya sih bisa ngusir roh jahat. Serem juga ya. Tapi tenang, ternyata ada penjelasan ilmiahnya kok. Tanaman lidah mertua ini emang punya manfaat yang luar biasa, yaitu sebagai penyaring udara alami.
Tanaman ini bisa menyerap berbagai macam polutan dan racun di udara, kayak formaldehyde, benzene, dan trikloroetilen. Jadi bukan roh jahatnya yang pergi, tapi udara di rumah kita yang jadi lebih bersih dan sehat. Udara yang bersih bikin kita lebih rileks dan tenang, sehingga terhindar dari perasaan negatif yang bisa mengundang gangguan. Gap. Wah, teman-teman, seru banget ya. Kita baru saja mengungkap beberapa mitos Indonesia yang menarik dan menemukan penjelasan ilmiahnya yang mengejutkan. Mulai dari mitos bersiul di malam hari, gunung yang dianggap suci, sampai kekuatan anak indigo dan tanaman lidah mertua. Setiap mitos memberi kita gambaran tentang kekayaan budaya Indonesia dan ilmu pengetahuan di baliknya. Hebat ya, bagaimana mitos bisa membentuk pemahaman dan perilaku kita, tetapi sains juga bisa memberi kita sudut pandang baru. Mulai dari cara tanaman membersihkan udara, sampai pengaruh kepercayaan kita terhadap pikiran, ternyata banyak hal yang tidak terlihat. Nah, mitos mana yang paling bikin kamu penasaran? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video tentang mitos Indonesia ini, jangan lupa kasih jempol, bagikan ke teman-teman, dan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video kita.